segala yang baik dalam. Engkau menjadikanku serupa gambaranmu dan berharga di matamu. Yesus, Kau telah memulai karya yang mulia dalamku. Kau berikan hidupmu sebagai ganti dosaku, karena kasih-Mu padaku. Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan segenap hidupku agar indah bagi-Mu. Yesus, Kau telah memulai segala yang baik dalamku. Engkau menjadikanku serupa gambaran-Mu dan berharga di mata-Mu. Yesus, Kau telah memulai karya yang mulia dalamku. Kau berikan hidupmu sebagai ganti dosaku, karena kasih-Mu padaku. Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan segenap hidupku agar indah bagi-Mu. Sekarang kami memuji-Mu, sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan segenap hidupku agar indah bagi-Mu. Mari bersama-sama kita bangkit berdiri Bapak Ibu. Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan segenap hidupku agar indah bagi-Mu, agar indah bagi-Mu Tuhan, agar indah bagi-Mu, agar indah bagi-Mu. Mari kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan, sorakan haleluya. Mari bersama-sama kita satukan hati kita berdoa. Mari kita bersatu dalam doa. Iya Bapa,
Terima kasih buat anugerah-Mu dan pertolongan-Mu kepada kami pada sore hari ini. Di mana kami ya Bapa, kami telah berkumpul anak-anak-Mu di tempat ini ya Bapa, untuk memuji dan memuliakan Engkau ya Bapa. Kiranya Roh Kudus-Mu, Engkau hadir di tengah-tengah kami pada sore hari ini ya Bapa. Tuhan Allah Bapa kami akan memulai ibadah kami pada sore hari ini. Kiranya Engkau mengurapi kami pribadi lepas pribadi kami masing-masing. Kiranya Engkau memberkati kami ya Bapa, melalui firman-Mu yang disampaikan oleh hamba-Mu. Kami tidak mau pulang, tidak membawa apa-apa ya Bapa. Tuhan Allah Bapa kami menyerahkan jiwa raga kami ke dalam tangan-Mu pada sore hari ini. Gak ibadah kami, gak awal, pertengahan, gak akhirnya nanti, kiranya Engkau selalu bersama-sama dengan kami. Kami juga berdoa Bapa buat pengerja yang bertugas pada sore hari ini, baik pembawa musik dan pembawa puji-pujian ya Bapa, dan lebih-lebih hamba-Mu yang menyampaikan firman-Mu. Kiranya firman-Mu menjadi berkat di dalam kehidupan kami ya Bapa. Tuhan Allah Bapa kami, segala kuasa setan dan iblis yang mengganggu pemikiran kami pada saat ini ya Bapa, kami usir dan kami tolak di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus. Tuhan Allah Bapa kami, agar Engkau yang berkuasa di tempat ini. Tuhan Allah Bapa kami, inilah kami anak-anak-Mu pada sore hari ini. Kami serahkan kehidupan kami ke dalam tangan-Mu dari sekarang sampai selama-lamanya. Orang yang diberkati oleh Tuhan, mari kita sama-sama kita katakan amin. Sekali lagi kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Haleluya. Saya mengucapkan shalom, selamat sore Bapak Ibu, shalom. Kurang semangat, shalom Bapak Ibu. Haleluya. Seberapa banyak kita yang diberkati sepanjang minggu ini? Boleh lambaikan tanganmu. Haleluya. Sebelum kita memuji Tuhan, izinkan kami bertanya di tempat ini, ada berapa banyak Bapak Ibu, anak-anak muda yang baru pertama kali hadir beribadah di sesi 2? Boleh lambaikan tangannya tinggi Bapak Ibu yang baru pertama kali hadir. Kami rindu mengenal Bapak Ibu. Haleluya. Kita semua dari jemaat setia, amin. Mari katakan kiri kananmu, minggu depan mari kita bersama-sama bawa jiwa ke tempat ini. Haleluya. Kita penuhi tempat ini dengan hadirat sukacita, sebab kita percaya kita akan merayakan kelahiran Tuhan kita, Yesus Kristus. Yang setuju katakan amin. Mari kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Sorakan haleluya. Hendaklah kita menjadi terang dan menjadi dampak bagi sekeliling kita. Terpujilah Allah. Mari bersama nyatakan pujian ini. Bangkitlah menjadi terang, bercahayalah umat pilihan Allah, agar dunia akan melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapa di surga. Bangkitlah jadi pembenar, kalahkan musuh dengan kuasa Allah. Yesus yang beri kemenangan bagimu. Bangkitlah menjadi terang, bangkitlah menjadi terang, bercahayalah umat pilihan Allah, agar dunia akan melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapa di surga. Bangkitlah jadi pemenang, kalahkan musuh dengan kuasa Allah. Yesus yang beri kemenangan bagiku. Jadikan kami ya Tuhan, jadikanlah kami alat-Mu dengan kuasa Roh Kudus. Biar kerajaan-Mu ditegakkan di atas batu karang yang teguh. Bangkitlah menjadi terang, bercahayalah umat pilihan Allah, agar dunia akan melihat perbuatan-Mu yang baik dan memuliakan Bapa di surga. Bangkitlah jadi pemenang,
musuh. Dengan kuasa Allah, dengan iman katakan, Yesus yang beri kemenangan bagimu. Angkat tanganmu, katakan bersama, jadikanlah kami Allahmu dengan kuasa Roh Kudus. Biar kerajaanmu ditegakkan di atas batu karang yang teguh. Bangkitlah menjadi terang. Mari bersama-sama kita bertepuk tangan. Umat pilihan Allah, agar dunia akan melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapa di surga. Bangkitlah jadi pemenang, kalahkan musuh dengan kuasa Allah. Percaya, katakan, Yesus yang beri kemenangan bagiku. Mari bersama katakan, kiri kananmu katakan, bangkitlah menjadi terang, bercahayalah umat pilihan Allah, agar dunia akan melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapa di surga. Bangkitlah jadi pemenang, kalahkan musuh dengan kuasa Allah. Yesus yang beri kemenangan, Yesus yang beri kemenangan. Oh Yesus yang beri kemenangan bagimu. Mari kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Berapa banyak yang percaya Engkau adalah pemenang? Boleh lambaikan tanganmu tinggi, sorakan haleluya, haleluya. Kibarkanlah pancinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Bersama lambaikan tanganmu, haleluya. Kibarkanlah pancinya, ya Yesus segala raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Lebih semangat lagi bersama-sama. Haleluya. Kibarkanlah pancinya, lebih lagi sorakan haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Kamu lebih dari pemenang, amin. Kamu lebih dari pemenang. Kiri kananmu katakan, semua lebih dari pemenang. Haleluya. Sekali lagi sorakan haleluya. Amin. Haleluya. Semua bersukacita, amin. Katakan kiri kananmu, engkau lebih daripada pemenang. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati. Silakan duduk kembali Bapak Ibu. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Kami bersyukur Tuhan pada sore hari ini Tuhan Yesus. Semuanya itu karena anugerah-Mu ya Tuhan Yesus. Bukan dengan kekuatan kami Tuhan, melainkan karena kekuatan daripada-Mu ya Tuhan Yesus. Kami masuk kepada penghujung di pada tahun ini Tuhan, di bulan Desember ini Tuhan. Kami percaya Tuhan, tanpa-Mu kami bukan apa-apa Tuhan Yesus. Kami mau berserah lebih lagi kepada-Mu ya Tuhan Yesus. Kami mau menyatakan Engkau lagi dalam hidup kami ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Kasih setia Tuhan tak berkesudahan, tak habis-habisnya
Rahmat-Nya selalu baru setiap pagi, baru setiap hari. Besar kesetiaan-Mu, kasih Tuhan, kasih setia Tuhan tak berkesudahan, tak habis-habisnya. Rahmat-Nya selalu baru setiap pagi, baru setiap hari. Besar kesetiaan-Mu. Engkau bagian dari setiap kami Tuhan. Engkau adalah bagianku. Ku berharap padamu. Jiwaku mencari-Mu, menantikan-Mu. Hidupku penuh kebaikan-Mu. Dari awal bersama-sama. Engkau adalah bagianku. Ku berharap padamu. Jiwaku mencari-Mu, menantikan-Mu. Hidupku penuh kebaikan-Mu. Kasih setia Tuhan tak berkesudahan, tak habis-habisnya. Rahmat-Nya selalu baru setiap pagi, baru setiap hari. Besar kesetiaan-Mu, kasih-Mu, kasih setia Tuhan tak berkesudahan, tak habis-habisnya. Rahmat-Nya selalu baru setiap pagi, baru setiap hari. Besar kesetiaan-Mu. Mari musik yang memuji Tuhan, mari kita ucapkan syukur kepada Tuhan. Engkau baik bagi kami. Dia Tuhan yang tak akan pernah meninggalkan kita. Dia Tuhan setia dalam hidup kita. Terima kasih buat kasih setia-Mu Tuhan. Terima kasih. Mari naikkan ucapan syukur-Mu pada sore hari ini Bapak Ibu. Kita percaya Tuhan Yesus yang menyembuhkan saudara. Apapun pergumulan Anda datang ke tempat ini, kita percaya Tuhan pasti menjawab, Tuhan pasti menyembuhkan, Tuhan pasti melepaskan segala masalah kita. Oh, terima kasih ya Tuhan Yesus. Terima kasih. Kami mengucap syukur lebih lagi Tuhan. Kasih setia Tuhan tak berkesudahan, tak habis-habisnya. Rahmat-Nya selalu baru setiap pagi, baru setiap hari. Besar kesetiaan-Mu. Bersama-sama katakan, kasih setia hadirat Tuhan bersama-sama. Kasih setia Tuhan berkesudahan. Ini kami ya Tuhan Yesus. Kami datang mengucap syukur dalam nama-Mu Tuhan.
selalu baru setiap pagi, baru setiap hari. Besar kesetiaan-Mu. Dengan iman katakan selalu baru setiap pagi, baru setiap hari. Besar kesetiaan-Mu. Sekali lagi dengan iman bersama. Selalu baru setiap pagi, baru setiap hari. Besar kesetiaan-Mu. Kami sembah, kami naikkan syukur bagimu. Kami sembah. Mari buka kedua tanganmu Bapak Ibu. Mari kita sembah Tuhan. Oh ya Rabbana. Mari angkat suaramu. Katakan Engkau baik di dalam hidup kami ya Tuhan. Engkau baik ya Tuhan. Dia yang selalu memperhatikan setiap detik kehidupan kita. Dia Allah yang memberikan kita kekuatan yang ada sampai saat ini. Oh ya Nabatakara Labasekera Labada. Kami datang ya Tuhan untuk membaharui iman kami. Oh, hati kami senantiasa diperbaharui oleh firman-Mu ya Tuhan Yesus. Oh, mari terus sembah Tuhan. Oh ya Nabatakara Labasekera Labada. Dia nalabasyana nalalabo. Oh, Kau baik. Oh, ya Rabbana alabase. Engkau Tuhan yang mempedulikan setiap kami. Engkau Tuhan yang menyembuhkan kami. Ya Rabbana alabase. Ketika kami datang ke tempat ini ya Tuhan Yesus, ketika kami percaya dengan sepenuh hati, iman kami bulat untuk memuji nama-Mu ya Tuhan. Kami percaya Engkau yang menyembuhkan kami ya Tuhan. Engkau yang menjawab segala permasalahan kami ya Tuhan Yesus. Engkau yang melepaskan kami ya Tuhan. Engkau jamah kami ya Tuhan. Lembutkanlah hati kami Tuhan yang belum menerima Roh-Mu ya Tuhan. Oh, taruhlah Roh Kudus dalam hati kami ya Tuhan, agar setiap hari hidup kami dituntun oleh Roh Kudus-Mu ya Bapa. Haleluya. Kami datang dengan hati yang susah Tuhan. Dengan iman kami nyatakan Tuhan kami dilepaskan ya Tuhan. Engkau yang menghibur setiap kami ya Bapa. Haleluya. Oh,
Engkau yang menyediakan hidangan di depan kami ya Tuhan Yesus. Oh ya Engkau yang menyertai kami. Kasih setiamu Tuhan tak berkesudahan dalam kami ya Tuhan. Kami bersyukur. Oh ya puaskan hati kami ya Tuhan Yesus. Puaskan hati setiap kami yang meminta kepadamu ya Tuhan Yesus. Sebab pada waktumu Engkau menjawabnya ya Tuhan Yesus. Dan kami bersuka atas pemberianmu Tuhan Yesus. Kasih setia Tuhan tak berkesudahan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru setiap pagi, baru setiap hari, besar kesetiaan. Dengan lembut Engkau katakan, kasih setia Tuhan tak berkesudahan, tak habis-habisnya. Amin. Selalu baru setiap pagi, baru setiap hari, besar kesetiaan-Mu. Mari bersama-sama kita bangkit berdiri. Mari sekali lagi katakan, kasih setia Tuhan tak berkesudahan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru setiap pagi, baru setiap hari, besar kesetiaan-Mu. Sekali lagi, kasih setia Tuhan tak berkesudahan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru setiap pagi, baru setiap hari, besar kesetiaan-Mu. Selalu baru, selalu baru setiap pagi, baru setiap hari, besar kesetiaan-Mu. Selalu baru, selalu baru setiap pagi, baru setiap hari, besar kesetiaan-Mu. Mari kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan, kami mau mempercayakan dan menyerahkan bangsa yang kami cintai Indonesia ini ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Semesta alam, dan mohon perlindungan-Mu atas keselamatan bangsa dan negara, serta hikmat dan bijaksana bagi para pemimpin bangsa kami ini ya Tuhan. Tuhan, kiranya Tuhan menganugerahkan kesejahteraan dan keamanan untuk bangsa kami ini, sehingga bangsa kami akan mengalami pertumbuhan ekonomi yang dahsyat ya Bapa, yang membawa kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Berkati ya Tuhan bangsa kami ini, Indonesia, dengan terang Tuhan yang ajaib, agar dapat menjadi berkat bagi bangsa-bangsa lain ya Tuhan. Tuhan Allah Bapa kami berdoa untuk para pemimpin gereja kami di Indonesia ini ya Bapa. Kiranya Tuhan berkenan untuk melindungi dan memberkati hamba-hamba-Mu ini dengan kerukunan dan kedamaian ya Bapa. Demi
Demikian juga Bapa, kami juga berdoa untuk seluruh umat-Mu. Ya Tuhan, kiranya Tuhan berkenan untuk membuka tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat-Mu yang berlimpah-limpah di tengah masa-masa yang sulit ini ya Bapa. Demikian juga Bapa, kami mohon pertolongan dan berkat-Mu atas pembangunan rumah Tuhan, di rumah persembahan Bapa. Mampukan kami ya Tuhan untuk menyelesaikan pembangunan dari 10 rumah doa di Ikoni Akita dan Chapel. Kiranya Tuhan turut bekerja menurut kekayaan dan kemuliaan ya Bapa. Kami berdoa dalam nama, di atas segala nama, yakni dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah kami yang hidup dan ajaib dan perkasa. Amin. Bersyukur padamu Tuhan, sebab kasih setiamu di dalam hidupku. Anugerahmu besar bagiku, di setiap langkahku ku memujimu. Sebab kasih setiamu di dalam hidupku. Anugerahmu besar bagiku, di setiap langkahku ku memujimu. Kami memujimu Tuhan, ku memujimu. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Dimuliakanlah nama-Mu dari tempat ini Tuhan. Satu hal yang kami percaya, kasih-Mu tak berkesudahan ya Tuhan. Kami bersyukur, berterima kasih memiliki Allah yang dahsyat, Allah yang luar biasa. Dan kami bersyukur kalau kami boleh beribadah Tuhan sampai di awal Desember ini ya Tuhan. Mana Engkau telah mengantarkan kami boleh sampai di penghujung tahun 2022. Kami percaya ada rencana-rencana yang dahsyat luar biasa buat setiap kami ya Tuhan. Dan Engkaulah Allah yang selalu menolong kami untuk dapat melalui hari-hari di mana Tuhan, dari bulan Januari, Februari, Maret, April sampai Desember ini Tuhan, bahkan hari-hari di depan kami percaya Engkau yang berjalan bersama kami ya Tuhan. Allah Immanuel, Allah yang dahsyat, Allah luar biasa. Engkau Allah yang hidup bagi setiap kami. Kami bersyukur buat semua anugerah kasih karunia yang berlimpah-limpah di dalam hidup. Terima Tuhan pujian dan penyembahan dari kami. Kami percaya penyembahan kami itu menjadi dupa yang harum di hadapan hari ini Tuhan. Kami mau mengatakan, kami mau mempersembahkan hidup kami sebagai persembahan yang hidup, kudus dan berkenan kepadamu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kalau sebentar kami akan dengar kebenaran firman. Roh Kudus ajar kami untuk dapat mengerti, melakukan, dan juga kami dimampukan ya Tuhan untuk menyaksikan kebenaran firman-Mu buat banyak orang.
urapi hambamu, sembunyikan hambamu di balik salibmu ya Tuhan. Dengan kata-kata yang sederhana, boleh menyampaikan pesan-pesanmu di tempat ini. Terpuji namamu. Mari kita yang siap untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Sama-sama katakan Amin. amin. Shalom Bapak Ibu. Shalom. Ya, saya belum suruh duduk, berdiri dulu. Ya, haleluya. Ini udah keluarga ya, jadi kita dekat. Coba bilang kiri kanan, selamat menyambut Natal. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu. Haleluya. Oke, beri kemuliaan untuk Tuhan. Katakan, yes. Bulan Desember adalah bulan yang istimewa bagi kebanyakan kita umat Kristiani. Amin. Di rumah ada yang menyalakan lampu-lampu untuk Natal, ya, pasang-pasang lampu Natal dan pasang-pasang susun-susun kado, ya. Di mana-mana selalu kita jumpai ada pohon terang, pohon Natal. Tapi Natal tidak berbicara tentang pohon Natal, ya. Natal berbicara bahwa di dalam setiap kita, umat yang percaya kepada Tuhan, yaitu sudah ada, saya katakan, saya ulangi, sudah ada juru selamat yang hidup di dalam setiap pribadi, lepas pribadi. Yang percaya katakan amin. Yang percaya beri tepuk tangan, katakan Allah kudusnya. Amin. Haleluya. Nah, kalau kita jalani Natal demi Natal, itu artinya umur kita bertambah. Amin. Kalau Anda nggak jalani Natal lagi, itu berarti Anda sudah selesai. Ya, sudah game over. Belum lama ini teman baik saya katakan sudah anak saya kehilangan dia. Ya, dan dia persisnya pun dimakamkan pada 1 Desember. Saya kehilangan dia. Anaknya masih sekarang 7 bulan, 10 bulan. Saya datang sama istri saya, sama anak-anak saya. Saya kunjungi dia, berikan kekuatan. Tuhan berikan kekuatan. Gak gampang Bapak Ibu. Dan mungkin ada banyak hal-hal yang Tuhan berikan yang luar biasa di dalam hidup kita, mulai dari Januari sampai saat ini. Tapi mungkin juga ada di beberapa di antara kita atau saudara kita atau kenalan kita akan mengalami hal-hal yang mungkin menyedihkan. Tapi percaya, ada rancangan Tuhan yang luar biasa. Firman Tuhan katakan apa yang menjadi keinginan Tuhan adalah di dalam setiap masalah apapun yang kita hadapi, yang kita terima, Tuhan inginkan kita apa? Mengucap syukur. Mengucap syukur satu hal yang gampang. Apabila Anda diberkati berlimpah-limpah. Tapi dalam keadaan seperti yang tadi saya katakan, mengucap syukur harus tetap kita kerjakan, amin? Karena itu keinginan dari Tuhan. Dan itu adalah tanda-tanda kita secara rohani dewasa, amin. Jadi kedewasaan rohani itu bukan ditandakan kita sudah mengikuti perayaan Natal. Kalau saya mungkin saya sudah mau gigi 6 ya, mungkin sudah ini yang ke-59 nanti saya rayakan. Dan 59 coy, tapi masihnya seperti 29 ya. Bawa perasaan nih Bapak itu. Haleluya. Air laut asin sendiri. Amin. Iya. Dan kita sangat dibekali
ya, dari pusat, senior pastor, ya, semua pastor-pastor dari pusat udah mempersiapkan tema-tema dari bulan November, Oktober, November, Desember. Di bulan Oktober kita dibekali dengan diperlengkapi dengan karunia Roh Kudus. Di Oktober itu September. Oktober kita diperkaya dengan karunia melayani. Dan di bulan ini kita mengerti apa sesungguhnya Roh Kudus. Ada buah roh. Katakan kiri kanan, buah roh. Ya. Buah roh itu ada 9, Bapak Ibu. Satu buah rasanya banyak. Haleluya. Kalau asam manis apa? Asam manis apa? Nano apa itu? Oh, manis, asam, asin. Nah, kalah, enggak ada apa-apa. 9 itu. Luar biasa. Nanti kita pelajari satu persatu. Jadi wujud daripada Roh Kudus itu sendiri, karakter dari Roh Kudus itu sendiri, itu ada di dalam kita. Dan kita tidak boleh menipu siapa saja. Ya. Kalau kehidupan kita tidak memancarkan apa itu Roh Kudus, begitu dekatnya kita dengan Roh Kudus. Sampai-sampai saya mau katakan, di dalam setiap tarikan napas kita merasakan Roh Kudus luar biasa. Roh Kudus yang menuntun, membela, menaungi. Terima kasih Roh Kudus. Amin. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, kita masuk di layar pertamanya. Tolong dulu, mungkin ada yang belum kenal saya tuh. Kalau yang belum kenal ya. Ada yang belum kenal saya? Enggak ada ya? Wih, terkenal juga aku rupanya. Orang Girsang ya, marga saya Girsang. Saya boleh jujur di tempat ini, saya terus terang mengatakan bahwa saya peranakan Chinese. Mak saya Kong Hulang. Jadi wat tampuk si Ehiau Kong Hu ya. Hokkien lebih banyak. Hokkien Medan ya. Bukan Hokkien Bagra kan? Bukan Hokkien Taiwan. Nah, jadi di situ dapat kita baca nanti di rumah. Kalau ada apanya di foto nanti baca itu Galatia 5 ayat 22 sampai 23. Bahkan seluruh dari kitab Galatia yang diberikan oleh Paulus kita boleh pelajari. Amin. Ya, masuk ke latar belakang. Kenapa saya selalu khotbah meletakkan ayat-ayat di latar belakang? Ya. Karena saya mau menarik benang merah ya, hubungannya dengan apa yang menjadi tema hari ini. Nah, kita percaya nanti di rumah kita dengar ya. Yuk coba kita baca dulu yuk. Efesus 5 ayat 15. Karena itu perhatikanlah dengan saksama ya, bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Kita diharapkan menjadi orang yang arif, bukan bebal, diajari nggak mau ngerti-ngerti, bandel, gak peduli. Tapi kita menjadi orang-orang yang arif, orang yang bijaksana,
Orang yang mau mendengar pendapat orang lain dan tidak sok pintar. Amin. Mau belajar. Maka saya bangga punya sahabat seperti Pak Areva. Saya ajak dia sekolah di STT Pelita Kebenaran. Dan sekarang beliau sudah ngambil S2. Dan kalau ada lagi nanti yang berikutnya mau ngambil S2, ya, boleh hubungi Pak Areva. Amin. Sudah lulus KOM 100. Lanjut Pak, KOM 200 Pak. Haleluya. Saya berani ngomong karena itu sudah saya lalui. Saya sudah KOM 200 tamat. KOM 100 saya pun juara. Iya, KOM 200 saya pun juara. 200 enggak juara. Sekolah pendeta saya juara. Saya ngambil PDP juara, ngambil PDM juara. Sampai bilang, Bapak dipanggil-panggil, Bapak juara tadi. Itu karena kita pintar. No. Karena aku percaya Roh Kudus yang tuntun aku. Roh Kudus yang memampukan aku. Roh Kudus yang menolong aku. Kita ini gak ada apa-apanya. Mesti sadar. Amin. Karena pada awalnya kita diciptakan dari debu tanah, penciptaan. Yang selanjutnya kalau kita adalah anak daripada orang tua kita, ya, jadi kita ini gak ada apa-apanya. Roh Kudus Tuhan Allah itulah yang ada apa-apanya. Amin. Katakan kiri kanan, biarlah kita semakin kecil, tapi Allah kita semakin besar, besar dan besar. Beri kemuliaan untuk Tuhan. Iya. Dan pergunakanlah waktu yang ada karena hari-hari ini adalah jahat. Lanjut. Jahat enggak hari-hari ini? Kita yang tahu sendiri. Ya. Tapi firman Tuhan yang mengatakan demikian. Nah, Efesus 5 ayat 15. Waduh. Lanjut. Slide-nya ke berikutnya. Bisa dibantu? Ya, oke. Saya kantongi pula deh. 1 Korintus 6 ayat 17. Tetapi siapa yang mengikatkan dirinya pada Tuhan menjadi satu roh dengan Dia. Mau enggak kita mengikatkan diri dengan Tuhan? Yang mau lambaikan tangannya. Yang mau beri kemuliaan untuk Tuhan. Katakan ya. Jangan Anda mengikatkan diri Anda pergi ke Gunung Kidul, pergi kelenteng-kelenteng. Saya dengar itu semua. Keperdukunan. Dan cepat atau lambat Anda akan seperti dia. Makanya itu rajin beribadah. Amin. Biar kita semakin mulia. 1 Korintus 6 ayat 12. Jauhkanlah dirimu dari percabulan. Setiap dosa lain yang dilakukan manusia, tetapi di luar dirinya, semua di luar diri. Tetapi orang yang melakukan percabulan berdosa terhadap dirinya sendiri. Itu adalah pekerjaan yang bodoh. Katakan yang bodoh. Menipu diri sendiri dan menipu orang lain pun bukan bagus, ya kan? Tidak bagus. Itu kebodohan. 1 Korintus 6 ayat 19. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Ya, kita ini bukan milik kita sendiri. Apa disebutkan di dalam sebab kamu telah dibeli dan hargamu telah lunas dibayar. Karena itu muliakan Allah dengan tubuhmu. Amin. Tubuh kita ini fungsi untuk memuliakan Tuhan. Kalau kita datang beribadah,
angkat tanganmu, buka mulutmu, nyanyi, memuji, menyembah Tuhan dengan suaramu, dan Tuhan tidak lihat suaramu bagus sampai macam mana. Tapi ketika Anda sungguh-sungguh beribadah, Anda diberkati. Amin. Ya, slide selanjutnya. Filipi 2 ayat 5, hendaklah kamu dalam hidupmu dan bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga di dalam Kristus Yesus. Supaya apa? Pikiran kita sama Tuhan itu connect. Amin. Nyambung gitu loh. Jangan kita bawakan apa yang kita pikirkan. Misalnya dalam baca Alkitab, apa yang ada kita dalam, kita masukkan ke ayat mana ya. Tapi dari Alkitab itu mengalir keluar kepada kita. Kalau itu teguran, katakan aku salah Tuhan. Amin. Nah, lanjut. Ya. Karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaan. Apa saja yang kita alami di dunia ini, apa saja yang kita dapat hasilkan di dunia ini, itu bukan karena kehebatan dan gagahmu, tetapi itu karena Allah, karena Roh Kudus. Ada amin? Jadi kita nggak boleh. Hidup kita ini sebenarnya kalau kita mau jujur, hidup kita ini diintervensi. Ya. Tapi itu sangat baik, amin. Sehingga kita memancarkan kemuliaan Tuhan di dalam setiap hidup kita. Karena kalau enggak, kedagingan yang selalu muncul. Ya. SMS, tahu? SMS, bukan WA, SMS. Senang melihat orang susah, susah melihat orang senang. Ih, palak kali aku. Baru beli mobil mewah dia. Pak, belilah mobil. Jalan satu-satunya korup. Ya, saya nggak berani ngomong segan saya. Nah, itu. Kemudian disebutkan apa? Jikalau kita hidup oleh Roh, baiklah kita hidup juga dipimpin oleh Roh. Amin. Jikalau kita hidup oleh Roh, maka Roh itulah yang memimpin hidup kita. Dari hidup kita itu tertib, katakan tertib. Iya, enggak sembarangan. Ya, slide selanjutnya. Yohanes 5 ayat 4. Oh, ini udah kita masuk pada topik yang kedua. Sebenarnya apa yang Tuhan inginkan di dalam kehidupan kita, ini yang masih kita renungkan. Amin. Jadi kita percaya bahwa Tuhan menginginkan kita bukan hanya mengenal akan Tuhan. Mengenal akan Tuhan bagus enggak? Oh, bagus. Itu sangat bagus. Tapi banyak orang sendiri enggak mengenal bahwa Allah yang dia sembah, Allah yang kita datang kepadanya beribadah adalah Allah yang dahsyat, luar biasa. Ya. Lahir, mati, bangkit, dan mencurahkan rohnya bagi kita. Amin. Itu. Kado apapun di dunia ini yang pernah saya terima tidak akan sebanding dengan kado kelahiran Yesus di dalam hidupku. Amin. Nah, ada sebanding. Ya, itulah Kristus yang kepadanya kita datang beribadah, memuji dan menyembah. Di dalam bahasa Yunani, keintiman Tuhan kita dengan Tuhan itu dikatakan ginosko. Ya, ginosko itu sepertinya lebih daripada hubungan suami istri ya. Begitu dekat dengan Tuhan. Amin.
Siapa yang mau dekat, melekat dengan Tuhan, lambaikan tangannya. Yes. Karena firman Tuhan saat kita mau mendekat dengan Tuhan, Tuhan mau mendekat dengan kita. Amin. Yohanes 5 ayat 4. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu, sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau tidak tinggal pada pohon anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Kalau kita ini ranting, bisa nggak ranting? Sebentarlah keluar dulu dari batang, nonton TV dulu, dia bilang, oh nggak bisa, ya, survei dulu dia kemana, nggak bisa. Jadi kita melekat dengan Tuhan. Ada ibadah datang, ada Natal datang, ada FA datang ke FA. Coba lambaikan tangannya di sini yang terserap di dalam FA, coba. 1, 2, 3, 4. Ada 300 orang. Beri kemuliaan untuk Tuhan. Katakan, haleluya. Melekat intim. Intim dengan Tuhan bukan mengatakan bahwa kita datang kepada Tuhan dari waktu-waktu kita yang luang, waktu-waktu kita yang sisa-sisa. Tapi kita memberikan waktu kita istimewa. Ingat, bagi orang yang banyak diberkati Tuhan, hepengnya banyak. Chen anece ya, hogya langa, jam-jam cutko. Sebentar-sebentar keluar negeri, banyak uangnya. Ke gereja, oh no, diberkati punya mobil baru aja. Pergi Brastagi, pergi Brastagi. Di Brastagi datang ke gereja, no. Beli buah-buahan, beli semua, sampai mobilnya kempes. Dibagi sama kita, enggak. Makan sendiri, enggak habis, busuk. Karena apa? Bilang kiri kanan, enggak boleh pelit. Ya, enggak boleh pelit. Kalau mau ngasih persembahan, pilih dulu mana uang yang paling lecek. Nah, kalau mau mempersembahkan apa yang milik Tuhan, persepuluhan, ya bohong-bohongan, ya kan? Penghasilanmu 50 juta, kau kasih gope aja lah. 50 juta berarti kita kasih gotial. Anda mau ngasih ke gereja gotial untuk Tuhan? Loh, kok nggak ada yang mau? Maulah. Anda masih dapat sicap gotial. Haleluya. Tapi harus tetap datang ke gereja ya. Beribadah ya. Nah, jangan sudah banyak duitmu. Ya. Bukan lupa sama Tuhan, sama istri aja lupa. Hah? Bahaya. Kembali kepada kedagingan. Makanya kita itu kalau dipercaya dalam perkara-perkara kecil, Tuhan akan kasih perkara-perkara besar. Amin. Nah, jadi disebut tadi, akulah pokok anggur, kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Di luar Tuhan kita nggak bisa berbuat apa-apa. Ranting juga gak bisa berbuat apa-apa Bapak Ibu. Di dalam batang pohon, di pohon itu ada namanya pembuluh silim dan fluim. Ya, saya insinyur pertanian Bapak Ibu. Dan inilah yang proses membawa makanan dibawa ke daun untuk dimasak dengan bantuan cahaya matahari. Dan kemudian makanan itu dibawa, ditransfer ke seluruh bagian-bagian ranting-ranting. Nah, makanya ranting yang nggak baik dibersih, yang nggak berbuah dipotong. Siapa di sini yang mau dipotong? Karena mau Natal jadi kurban nanti.
Hari haji, tapi Natal nggak ada potong orangnya. Ya, kita masuk yang ke berikutnya. Hidup kita, yang tadi saya katakan, harus merefleksikan Roh Kudus itu secara utuh. Katakan secara utuh. Nah, kalau karunia-karunia enggak semua kita bisa dapatkan itu yang ada. Tetapi Roh Kudus itu ada sehingga di mana pikiran kita, ya, perkataan kita, perbuatan kita itu menunjukkan dan apa saja kita aplikasikan di dalam hidup kita. Amin. Yang mau beri kemuliaan Tuhan. Galatia 5 ayat 22 disebutkan, tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang boleh menentang hal-hal itu. Nggak ada. Nah, kita baca ya. Langsung tadi, apa itu kasih? Kasih itu kasih Tuhan kepada jemaat, kepada umat. Itu namanya kasih agama. Tuhan nggak pernah mengasihi kita ingin sesuatu dari kita. Karena Tuhan itu sangat kaya, amat kaya. Ya, nggak ada. Dan dia adalah tujuan yang menyelamatkan umat manusia. Ingat terus di Kejadian ada pohon baik dan jahat. Ada pohon kehidupan yang kekal. Kalau Anda dapat mengerti pesan-pesan ini, bahwa pohon kehidupan itu adalah Roh Kudus. Yang setuju katakan amin. Pohon baik dan jahat itulah yang membuat kita itu selalu ada jahat, ada baik, ya, ada yang tukang nolong, ada yang tukang rongrong, ya, atau tukang nodong. Tapi aku percaya istri-istri sini bukan istri-istri yang tukang nodong, karena istri-istri adalah penolong. Jadi tanpa pamrih, tanpa ada udang di balik koinnya. Ya, nggak ada tujuan apa-apa. Nah, kemudian sukacita, yaitu perasaan yang beralaskan kasih karunia, berkat, janji dan kehadiran Allah yang dimiliki orang percaya kepada Kristus. Itu kegembiraan yang panjang atau tidak berkesudahan. Kita ingin bahwa kita selalu gembira, amin. Gak gembira sesaat aja. Oh, pada di gereja muji Tuhan, wah gembira, ya. Orang bilang namanya Kristen tomat. Di dalam gereja tobat, di keluar dari gereja kuman, merokok, balas dia. Tadi udah berapa lama aku di gereja, di luar, Pak, nggak bisa Pak dilarang, nggak ada ditulis dalam Alkitab. Dilarang merokok, cari Bapak Ibu, nggak ada. Tetapi tubuh kita adalah baik rokok, nggak boleh dikotori. Rasa ibu-ibu di sini nggak ada yang merokok ya. Bapak-bapak yang aku ragukan, tapi Anda berubah, amin. Nggak sengaja dibilang nih, tapi jangan merokok ya. Saya berani ngomong karena saya nggak merokok. Terus ada damai sejahtera, yaitu ketenangan hati dan pikiran yang berdasarkan iman percaya kepada Tuhan. Kesabaran ya, yaitu ketabahan, panjang sabar tadi. Kemudian kemurahan. Nah, ini adalah tindakan yang bermanfaat bagi orang lain tanpa memandang peduli latar belakang seseorang. Jadi kalau kita bermurah hati sama orang bukan melihat karena dia pernah bermurah hati, karena dulu bapaknya pernah nolong aku tolong dia. Enggak. Siapa aja kita tolong, amin. Bahkan musuhmu, orang lain, semua kita tolong. Dan enggak kita melihat agamanya apa.
Karena nggak ada orang satupun ingin dilahirkan dia. Misalnya aku ingin lahir secara, maaf, aku Hindu, nggak ada. Tetapi percayalah, jangan pernah bertentangan dengan orang yang berlain agama sama kita. Karena di dalam setiap orang penciptaan, ya, Allah memberikan nafas kehidupan ruah, ada Roh Kudus pada setiap orang. Amin. Tinggal orang itu buka hati dan pikirannya, maka Sang Juru Selamat, dia mengerti bahwa Yesus adalah satu-satunya Juru Selamat. Beri kemuliaan untuk Tuhan. Nah, kebaikan, bergairah akan kebenaran dan keadilan serta membenci kejahatan, dapat terungkap dalam perbuatan baik, atau kalau kita menegur, ya, dan memperbaiki kejahatan orang lain, semuanya dengan lemah lembut, ya, membalas kejahatan dengan kebaikan. Jangan membalas kejahatan dengan kejahatan, tapi sebaliknya. Amin. Kesetiaan, yaitu kesetiaan teguh terhadap orang yang telah dipersatukan dengan kita oleh janji, komitmen, sifat layak dipercayai dan kejujuran. Nah, orang yang setia ini bisa dipercaya. Amin. Amin. Katakan kiri kanan Anda adalah orang-orang yang setia. Haleluya. Beri kemuliaan untuk Tuhan. Saya setia sama Tuhan. Saya setia sama pasangan hidup saya. Itu menggambarkan dulu. Kalau saya tidak setia dengan pasangan hidup saya, kamu diragukan kalau kamu setia dengan Tuhan. Diragukan. Kalau engkau enggak mengasihi saudaramu yang kelihatan oleh mata dalam firman Tuhan, gimana kamu boleh, ya, mengasihi Tuhan yang enggak kelihatan? Tanda tanya besar. Artinya apa yang dia katakan tidak sesuai dengan apa yang dia buat. Amin. Omdu. Nah, kelemah lembutan, yaitu pengekangan yang berpadu dengan kekuatan dan keberanian, menggambarkan seorang marah pada saat diperlukan. Perlu marah, tapi pada saat diperlukan. Dan Anda mohon ampun Tuhan sebelum matahari terbenam. Dan tujuan Anda marah, ya, itu adalah untuk baik. Jangan menjadi orang yang temperamental. Sebentar-sebentar marah. Andika, kenapa Andika? Entah apa aja lah, ada aja lah, yang penting dimarahi lah. Benar, baik, salah, semua dimarahi. Nah itu temperamental. Kalau kita naik sepeda motor di Lomborang, marah. Lu kamu lambat ya dipotong lah, dia mau cepat-cepat ada urusan penting. Ya, penguasaan diri. Nah, ini penting. Semua penting, katakan, semua penting. Ya, menguasai keinginan dan nafsu diri sendiri, termasuk kesetiaan terhadap ikrar pernikahan. Dan juga kesucian yang perlu dijaga. Kemudian kebalikan daripada itu adalah yang ditulis dalam kitab Galatia 5 ayat 9 sampai 21. Udah masuk ya? Kedagingan dipatahkan, dah. Ya. Perbuatan daging apa? Telah nyata, yaitu kecemaran hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri atau egois, pencederaan,
roh pepecahan, kedengkian, causim, orang bilang ini causim, dengki, kemabukan, pesta pora dan sebagainya. Berarti ada lagi kan? Membunuh, ya termasuk. Kenapa? Saya katakan nanti ada itu. Baca lagi terus. Ya ini penting, baca sama-sama. Terhadap semuanya itu, kuperingatkan kamu seperti yang telah kubuat dulu ya, bahwa barang siapa yang melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Ini peringatan keras ya. Seperti aku dulu. Nah ini adalah apa yang pernah dialami sebelum Paulus itu dulu namanya Saulus. Dia murid dari orang terkenal ya. Dan dia orang hebat, pintar. Kalau ada dulu di sekolah dituliskan dia udah S lilin Bapak Ibu. S lilin bukan S3 lagi. Dahsyat ya. Tapi dia nggak mampu mengerjakan apa yang diajarkan. Karena apa? Orang terikat kepada hukum Taurat. 613 hukum Taurat, tidak ada satu orang di muka bumi yang boleh melakukannya dengan benar. Dan diperingatkan, kalau satu aja gak kamu kerjakan, kamu tuh gagal. Tetapi karena kasih Allah akan dunia ini, dia menggenapi, amin. Dia menggenapi yang seharusnya kita binasa, melainkan memperoleh kehidupan kekal. Buka Kisah Rasul 9, di luar dari ini Kisah Rasul 9 ayat 1 sampai 4 kita baca. Kita sudah mau selesai ya Bapak Ibu. Ya. Sementara itu berkobar-kobar hati Saulus untuk mengancam dan membunuh murid-murid Tuhan. Ia menghadap imam besar. 2. Dan meminta surat kuasa daripadanya untuk dibawa kepada majelis Yahudi di Damsyik, supaya jika ia menemukan laki-laki atau perempuan yang mengikuti jalan Tuhan, ia menangkap mereka dan membawa mereka masuk ke Yerusalem. Dia bukan hanya menangkap, bahkan dia membunuh. Amin. Dan sebagainya itu tadi ada teroris, ya, pembunuh. Banyak yang nggak bagus-bagus lah. Kok mau ditulis banyak itu. Nah ini Paulus. Kemudian dalam perjalanannya ke Damsyik, ketika ia sudah dekat kota itu, tiba-tiba cahaya memancar dari langit mengelilingi dia. Apa? 4? Yes. Ia rebah. Di hadapan Tuhan tidak ada satu orang yang kuat. Amin. Makanya kadang-kadang kalau baptisan orang Roh Kudus itu orang rebah, gak kuat. Jangan heran. Kemuliaan Tuhan kita nggak sanggup. Nah, disebutkan di sini, ia rebah ke tanah dan kedengaranlah olehnya suatu suara yang berkata kepadanya, Andika ini misal aja. Di sini tulisnya Paulus, belum ada namamu. Saulus, Saulus, mengapakah engkau menganiaya aku? Nah, apa dijawab? Ayat 5. Terus kemudian Saulus, siapakah engkau? Tuhan. Masih tanya dia. Tuhan. Ya. Akulah Yesus yang kau aniaya itu. Ya. Teguran Tuhan sama kita kadang-kadang. Tuhan gak ngomong langsung sama kita. Mungkin dari kejadian-kejadian.
Misalnya mau gempa, ada suatu petanda, binatang, terjadi sesuatu, mau tsunami, itu Tuhan ngomong sama. Tapi kadang-kadang orang nggak mengerti. Orang datang ke pantai nangkap ikan rame-rame, sebentar lagi dihantam. Di Nias itu Bu ya. Ibu orang Nias kah? Ibu pernah ingin jadi orang Nias? Enggak, kurasa Ibu lebih suka jadi orang Barat. Tapi itulah Tuhan kita, amin. Allah yang dahsyat. Nah, jadi ginosko itu berarti kita kenal Tuhan. Itu bagus. Kalau kita semakin kenal Tuhan, semakin mencintainya. Ya, dijodoh-jodohkan aja, kalau kawin pun bisa sayang juga, amin. Apalagi yang sudah kenal, sudah dekat. Dan laki-laki itu kenal betul kalau Anda itu mau makan pangsit, ya, kalau kuitiau banyak cabai, nggak pakai daging pun nggak apa-apa bang, yang penting cabainya banyak. Ada sini yang suka cabai nggak suka daging? Istri saya suka daging, suka cabai, semua aja mau. Caliau, ya kita kasih, ya kan? Nah, Bapak, Ibu, saya akan tutup dengan dari Filipi 3 ayat 8. Ini apa yang dikatakan Saulus. Ya, Paulus waktu itu mengatakan apa? Malahan segala sesuatu yang kuanggap rugi karena apa? Pengenalannya akan Kristus Yesus, Tuhanku, lebih mulia dari semuanya. Oleh karena dialah yang telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah, supaya aku memperoleh Kristus. Semuanya dianggap sampah, Bapak Ibu. Ilmunya yang begitu hebat, luar biasa, semuanya sampah. Ya, oke. Terus kita tutup satu ayat lagi. Nah, apakah arti kata sampah? Perhatikan, selidiki di Alkitab. Di Galatia 5 ayat 18 disebutkan apa? Ada? Masih ditampilkan? Ya, Galatia 5 ayat 18. Akan tetapi jika kamu memberi dirimu dipimpin oleh Roh, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Amin. Oke, kita akan masuk ke perjamuan kudus. Izinkan saya bertanya, apakah di antara Anda masih ada yang belum mendapat anggur, roti? Kalau ada, lambaikan tangan. Ya, anak-anak di bawah 12 tahun atau bagi setiap kita yang belum dibaptis, ya, dianjurkan tidak ikut dalam perjamuan kudus. Amin. Ya, saya undang Bapak Ibu untuk bangkit. Sudah siap? Kita siapkan hati kita. Mari sejenak kita renungkan dan kita lepaskan pengampunan kepada orang-orang sebelum kita ngambil perjamuan kudus. Sebab firman Tuhan mengatakan kalau kita mengampuni orang lain, maka Tuhan mengampuni kita. Oh rabasikara para. Oh rabasikara para. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu diserahkan, ia mengambil roti. Bapak Ibu yang terkasih, mari angkat roti di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkan dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bapak Ibu yang terkasih, bukankah
Roti di tangan kanan kita yang atasnya kita mengucap syukur adalah lambang persekutuan kita dengan tubuh Kristus. Makanlah dalam nama Yesus. Demikian juga ia mengambil cawan sudah makan. Mari kita angkat cawan di atas tangan kita tinggi-tinggi. Lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Bapak Ibu yang terkasih, bukankah cawan yang atasnya kita mengucap syukur adalah lambang persekutuan kita dengan darah Yesus? Minumlah dalam nama Yesus. Kami berterima kasih ya Tuhan, kalau kami boleh dipersekutukan, kami boleh menikmati tubuh, kami boleh menikmati darah-Mu ya Tuhan. Thank you Lord. Terima kasih Yes. kebaikan-Mu. Engkau baik, Engkau sangat baik, selamat baik. Oh, raba. Thank you Lord, thank you. Ini ungkapan terima kasih kami ya Tuhan. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Tuhan, Kau mengajarkan kami di penghujung, di awal bulan tahun ini di Desember ya Tuhan, untuk kami boleh ginusku dengan Engkau ya Tuhan. Bukankah firman mengatakan kalau Engkau ada di dalam aku ada di dalam Engkau, maka Engkau mengatakan minta apa saja. Hari ini kami tidak minta nyawa orang lain ya Tuhan, kami tidak meminta kekayaan, tetapi kami meminta ya Tuhan, mampukan pikiran, perkataan, perbuatan kami seturut Kau ya Tuhan. Roh Kudus yang memimpin kami ya Tuhan, untuk mengakhiri di bulan Desember di tahun 2020, untuk menyongsong tahun yang baru ya Tuhan. Oh, terima kasih Tuhan, hamba-Mu sudah selesai, tapi Roh Kudus tidak pernah selesai. Ada rancangan-rancangan dasar yang luar biasa yang Tuhan sediakan untuk setiap kami. Dari tempat ini kami sepakat bersatu mendoakan pimpinan-pimpinan gereja kami ya Tuhan, baik yang di Jakarta maupun di Medan. Gembala kami di tempat ini Bapak Andrew Tobing bersama Ibu Tris. Tuhan, visi misi baru ada pada pemimpin-pemimpin kami ya Tuhan, dan kami percaya Tuhan bahwa akan terjadi kemuliaan bagi bangsa kami, dan kami percaya ada hujan pertobatan. Thank you Lord, thank you Jesus. Terima kasih Tuhan.
mendedikasikan hidup kami hanya untuk kemuliaan nama. Tuhan, kalau sebentar Tuhan kami akan pulang ke rumah masing-masing. Penyertaan-Mu itu sempurna atas hidup kami. Dan Engkau Tuhan yang membawa kami minggu depan. Dan kami juga akan membawa jiwa-jiwa ke dalam rumah-Mu. Sebelum berpisah satu dengan yang lainnya Tuhan, kami ingin menerima berkat daripada Engkau. Mari Bapak Ibu yang terkasih, angkat tangan dan hati kita ke surga. Buka pikiranmu. Terimalah kasih karunia anugerah berkat berlimpah-limpah daripada Allah Bapa. Cinta kasih daripada anaknya yang tunggal Yesus Kristus, serta persekutuan yang manis dengan kuat kuasa Roh Kudus, itu yang menyertai kita sore hari ini, esok, bahkan sampai selama-lamanya. Kita yang percaya, kita yang diberkati, mari bersama-sama katakan Amin. Amin. Haleluya. Silakan duduk kembali Bapak Ibu. Tiba saatnya kita akan mendengarkan warta untuk sepanjang minggu ini sambil kita mempersiapkan persembahan kita. Selamat mendengarkan, Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu, saudara-saudari terkasih dalam Yesus. Berikut warta sepekan GBI Sutomo Tower Minggu 4 Desember 2022. Pertama, kami mengucapkan selamat datang bagi Bapak atau Ibu yang baru pertama kali hadir beribadah di tempat ini. Kiranya kita dapat beribadah bersama-sama kembali di minggu depan serta mengajak teman-teman yang lain. 2. Ibadah Raya GBI Sutomo Tower dilaksanakan dalam 2 sesi. Sesi pertama pukul 11 WIB dan sesi kedua pukul 16 WIB. Dihimbau agar setiap jemaat dapat hadir tepat waktu dan dapat mengikuti ibadah sampai selesai setelah ditutup dengan doa berkat. Ibadah ini dilaksanakan dengan mengikuti protokol kesehatan dan selama ibadah berlangsung, jemaat dihimbau untuk tetap memakai masker dan menonaktifkan nada daring HP atau di silent. 3. Bagi jemaat yang ingin didoakan dapat menghubungi usher yang bertugas setelah selesai ibadah atau dapat menghubungi nomor HP 0813 6545 5703 Pak Edward atau nomor HP 0821 6418 3467 Pak Torang. 4. Mari bersama-sama bergabung dalam Family Altar atau FA GBI Sutomo Tower di ruangan ini setiap minggu kedua pada hari Jumat pukul 18.30 WIB. 5. Ibadah FA Youth diadakan setiap hari Sabtu pukul 18.30 WIB bertempat di ruangan ini. 6. Departemen Musik membuka kesempatan bagi jemaat yang rindu untuk melayani sebagai WL, singer, musisi, dan multimedia. Bagi jemaat yang rindu untuk melayani dapat mengikuti training Departemen Musik yang diadakan setiap hari Jumat pukul 15 WIB bertempat di ruangan ini. 7. Persembahan dapat juga diberikan melalui transfer ke rekening BCA nomor rekening 837 228 6228. Informasi rekening dapat dilihat di atas kotak persembahan. 8. Informasi kegiatan gereja maupun tayangan ibadah raya dapat diakses melalui media sosial YouTube, Facebook, dan Instagram GBI Sutomo Tower. Jemaat Tuhan dapat like, subscribe, dan share media sosial gereja kita. 9. Kami mengucapkan terima kasih untuk jemaat yang tidak merokok di dalam gedung Sutomo Tower dan tetap menjaga kebersihan rumah Tuhan. Demikian warta sepekan. Sampai bertemu minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Puji nama Tuhan, berakhirlah ibadah kita pada sore hari ini. Bagi Bapak Ibu yang ingin memberikan persembahan boleh memasukkannya ke dalam kotak yang tersedia di pintu keluar. Sampai berjumpa minggu depan. Selamat hari Natal. Shalom. Dalam sukacita, pengharapan dan kehidupan, Kau beri kekuatan. Haleluya, haleluya. Dalam sukacita, pengharapan dan kehidupan,
kekuatan. Haleluya, bersukacita selamanya. Dalam buku temukan sukacita, dunia takkan sanggup untuk berikan. Segala bebanku pun digantikan, bersamaku ada di dalammu. Kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan. Haleluya, haleluya. Kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan. Haleluya, bersukacita. Haleluya, bersukacita. Haleluya, bersukacita selamanya. Haleluya, amin.